Perkenalkan, nama saya Antonius Awanzaman, NIM 20120210, kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data. Tipe data, JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe data primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam isi MS Scriptsif terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas. Dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper. Untuk tipe number, string, dan boolean, tipe-tipe pembungkus tersebut adalah yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logikal sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Kita membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Selanjutnya kita ketik node, kita enter. Di sini kita ketik var a sama dengan 9 titik koma. Ini merupakan tipe primitif. Lalu kita enter. Hasilnya undefined. Sekarang kita tipe of a titik koma, lalu enter. Ini merupakan number. Selanjutnya var b sama dengan new number buka kurung 9 tutup kurung titik koma. Ini merupakan tipe objek. Kita enter. Undefined. Lalu tipe of b titik koma, kita enter. Objek. Pada kode di layar merupakan variabel non-objek yang bertipe nomor, tipe primitif, sedangkan b merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai b to string, kita dapat memanggil metode string dari objek. Kita contoh b titik to string
kita buka kurung, tutup kurung, kita enter. 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, kita ketik A titik toString lalu buka kurung, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya 9 juga. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number dari objek. Inilah metode toString dipanggil setelah pemanggilan metode selesai. Objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe tersebut, misalnya 123 dan 123,456 dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number dalam bahasa pemrograman lain. Pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 dan seterusnya akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dari format biner ditulis dengan awalan 0B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan mongol, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan UX. Perhatikan contoh berikut. Kita keluar ke CLS. Oke, selanjutnya kita ketik node enter var desimal sama dengan undefined ya teman-teman. Sekarang var biner sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 titik koma lalu enter. Undefined juga. Var hexadesimal sama dengan 0x ff titik koma lalu enter. Undefined. Untuk bilangan real, var a sama dengan 123,456 titik koma lalu enter. Undefined juga. Var b sama dengan 1.2 E3 titik koma lalu enter. Undefined. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita keluar dulu, Ctrl C 2 kali, CLS. Kita terlebih dahulu membuat file dengan number.js. Kita enter. Oke.
kemudian kita ketikkan skripnya. Kita ketikkan var readLine sama dengan buka kurung buka kurung tanda petik readLine SNSYNC titik koma, lalu kita enter. Cons P sama dengan 3,14 159 titik koma, lalu enter. var radius sama dengan parsefloat buka kurung readLine dot question buka kurung tanda petik masukkan jari-jari lingkaran titik 2. Oke, lalu titik koma, lalu kita enter. Luas sama dengan P kali radius titik koma, lalu enter. Keliling ini sama dengan 2 kali P kali radius, lalu enter. Titik koma, lalu kita enter. Kita console.log buka kurung tanda petik luas lingkaran P titik 2 tambah luas tutup kurung titik koma, lalu enter. Terus console
console.log buka kurung keliling tanda petik keliling lingkaran T kedua tambah luas ya teman-teman. Tambah keliling tutup kurung titik koma, lalu kita simpan, Ctrl S. Sekarang kita jalankan, kita ketik node, number.js, kita enter. Masih lola teman-teman. Maaf ada kesalahan sedikit di sini, kita lupa tambahkan var radius titik koma, enter, terus var luas koma keliling, kita titik koma. Oke, coba kita Ctrl S lagi, lalu kita jalankan lagi, kita ketik node number.js, kita enter. Berikutnya tipe string. Tipe string adalah kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan tanda petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda petik tip. Contoh kode berikut menunjukkan perbuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file. Kita membuka terlebih dahulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita membuat nama file. Kita buat nama file dulu ya teman-teman. string.js, kita enter. Ya, di sini kita var S1 sama dengan Stikom Irendo Kupang, titik koma, enter. var 2 var S2 sama dengan kita menggunakan tanda petik ganda Stikom Irendo Kupang. Ini tanda petik 1 ya teman-teman. Oke, ini titik 2, kita enter. var 3
var S3 sama dengan tanda petik kita menggunakan tanda tik, yaitu tikung window upang titik koma. Oke, kita enter, lalu konsol log console.log buka kurung sabar teman, bismillah. Oke, di sini petik ganda titik 2 tambah S1 titik koma, kita enter, console.log buka kurung tanda petik ganda, teman, di atas kita petik tunggal ya teman-teman, ini petik tunggal, di bawah baru petik ganda, tambah S2, kita enter, selanjutnya console.log buka kurung tanda petik tip, ini petik tik kita tambah S3 titik koma, kita Ctrl S, lalu kita jalankan dengan menekan astaga, BF12 anjing. Bodoh, dan itu lupa bodoh. Kita kontrol, kita CLS, oke, kita ketik node, enter, var A sama dengan 8, koma B sama dengan 9, koma C sama dengan A tambah B titik koma, kita enter, lalu console.log buka kurung A tambah B, A tambah tanda petik tambah B tambah tanda petik
sama dengan tanda petik tambah C tutup kurung titik koma. Kita enter. Kode di atas adalah kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Yang ini ya teman-teman. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita membuat nama filenya dulu. Kita kembali ke sini ke nama file interpolasi.js ya teman-teman. interpolasi.js. Kita enter ya, lalu kita ketikkan scriptnya var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a tambah b titik koma. Kita enter. Selanjutnya console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurava a tutup kurung kurava tambah buka kurung kurava dolar, sabar ya teman-teman, tambah buka $s buka kurung kurava b tutup kurung kurava sama dengan $s buka kurung kurava c tutup kurung kurava titik koma di luar tutup kurung hitungan titik koma. Kita enter. console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurava a tutup kurung tambah $s buka kurung kurava b tutup kurung tambah $s kali ya teman-teman, sorry, di sini kita menggunakan perkalian sama dengan $s buka kurung kurava a dikali b tutup kurung kurava lalu koma tanda petik di titik koma. Yang ketiga console.log buka kurung tanda petik $s buka kurung kurava a tutup kurung kurava b bagi $s buka kurung kurava b kurung kurava sama dengan $s buka kurung kurava a per b tutup kurung kurava titik koma. Kita enter. Selanjutnya kita Ctrl S kita clear dulu di sini, CLS keluar dulu, CLS enter. Oke, kita jalankan
node interpolasi .js, kita enter, dan hasilnya akan seperti ini. 8 tambah 9 sama dengan 17, 8 kali 9 72, 8 bagi 9 0,88. Variabel A ditambah B hasilnya C, yaitu variabel C sama dengan A tambah B akan tampil nilai yang ada di dalam variabel A. Tampilkan nilai yang berada di dalam variabel B. Kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian dia dibagikan bahwa dia akan menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A kemudian nilai B, sementara yang sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi nilai B. Yang ini ya teman-teman, nilai A dibagi nilai B. Selain itu melakukan interpolasi variabel string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ini. Kita gabungkan saja, kita ketik var A sama dengan 8, koma teman, var s maksudnya ya teman, var s sama dengan tanda tip /n dengan adanya node dot j koma /n tambah tanda tip lagi JavaScript dapat digunakan untuk membuat /n tambah beragam tipe aplikasi. Beragam tipe aplikasi, titik koma, kita enter, terus console.log buka kurung s tutup kurung titik koma, kita Ctrl S, kita jalankan lagi node interpolasi.js. String pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator tambah. Yang bagian ini operator tambah dengan menggunakan tanda tik. Yang bagian ini menggunakan tanda tik. Tambah penyederhanaan kita hapus tanda tik, bagian belakang juga kita hapus. Di bagian depan tidak hanya ada dua, yaitu awal dan akhir. Sekarang kita coba simpan dan kita jalankan kembali. Kita Ctrl S, kita jalankan lagi, hasilnya seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga SI lainnya.
C++, Sysak, Java, dan PHP. Sering di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau karakter skip screen seperti slash dan untuk slash, i untuk horizontal, tab, dan sebagai contohnya. Perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Kita contoh lagi, kita ls, enter, node, enter, console.log, buka kurung, tanda petik, pemrograman JavaScript, tutup kurung, tanda petik, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Pemrograman JavaScript. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar, atau false atau salah, akan bertipe boolean. Berikut contohnya. cls lagi, kalau Ctrl C 2 kali teman-teman, cls enter, oke, node, enter, var ketemu sama dengan false, titik koma, enter, while buka kurung, tanda seru, ketemu, tutup kurung, buka kurung kurava, kita enter, ketemu sama dengan true, tutup kurung kurava, kita enter, tutup kurung kurava, lalu kita enter, true. Mengenal array. Dalam JavaScript, array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok berkelompok. Artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai dalam JavaScript. Ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu area berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda korupsi, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurava. Perhatikan contoh berikut. Kita ketik node. Pertama kita membuat array berindeks. Kita membuat var a dengan arraynya sama dengan kita menggunakan kurung siku 10, 20, 30, 30, 40, 50, tutup kurung siku, titik koma, lalu enter, unwrite. Sekarang kita akan mengakses elemen menggunakan indeks. Console.log, buka kurung a, buka kurung siku 0, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter, 10, undefined. Kita konsol lagi, .log, buka kurung a,
buka kurung siku 2, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, kita enter, dan hasilnya 30. Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan konsol.log A dalam kurung indeks, dalam kurung indeks. Kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketikkan var b sama dengan buka kurung Kurava, tanda petik, koe, titik koe, tanda petik, titik 2, tanda petik, Kupang, tanda petik, koma, tanda petik, mov, tanda petik, titik koma, di sini titik koma ya teman-teman, titik koma, move, tanda petik, maumere, tanda petik, koma, tanda petik, BJW, tanda petik, sorry ya teman-teman, di sini titik koma, BJW, titik koma, tanda petik, Bajava, tanda petik, koma, tanda petik, JKT, tanda petik, titik koma, Jakarta, tanda petik, titik koma, tanda petik, jangan lupa tanda petik teman-teman, Jakarta, tutup kurung Kurava, titik koma. Lalu kita akses elemen menggunakan kata kunci konsol. Ada error ya teman-teman, seharusnya titik 2 ya teman-teman, sorry. Di sini kita kasih titik 2, di sini juga titik 2, tambah di sini titik 2, di sini titik 2. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita enter undefined, kita gunakan console.log buka kurung B, buka kurung siku, tanda petik, koe, tanda petik, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Kupang ya teman-teman.
ada kesalahan tulis ya teman-teman, tadi sebenarnya kupang. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi, konsol .log console.log buka kurung B buka kurung siku BJ tanda petik dulu, BJW tanda petik, tutup kurung siku, tutup kurung, buka kurung sebenarnya di sini ya teman-teman, buka kurung, di sini kita tutup kurung, titik koma, kita enter dan akan muncul bacawa. Untuk membuktikannya kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal RIPL berikut. Kita tekan Ctrl C 2 kali untuk keluar dari terminal. Kemudian kita ketikkan node var a sama dengan buka kurung siku 10,20,30,40,50, tutup kurung siku, titik koma, kita enter, kita tipe of a titik koma, kita enter objek, lalu kita a instanceof array, lalu kita enter dan hasilnya true. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.